Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam channel Kasih yang Memulihkan. Ya, saya Tarigan dan istri saya Boru Panggabean. Dan pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara satu yang sering terjadi, ya, tentang orang memakai minyak babi. Minyak babi, ya. Jadi minyak babi ini dipercaya oleh beberapa orang itu mampu menangkal atau melawan setan atau roh-roh kuasa-kuasa kegelapan. Ya, itu dibilang anti plastik lah, sehingga kalau anak-anak bawa pergi ke pasar atau keluar dari rumah itu diolesi dengan minyak babi, kepalanya lah dioles, apalah kan. Ya, dan itu dipercaya katanya bisa melawan yang namanya kuasa-kuasa gelapan, anti setan, anti roh-roh gelap, ya, yang terkenal di daerah kami namanya anti plastik, begitu, saudaraku dikasih Tuhan. Saya katakan, saudaraku, apakah setan takut dengan minyak babi? Ya, saudara, kita jangan ketipu. Dan itulah salah satu strategi setan atau iblis, ya, yang sengaja, saudaraku, memakai orang-orang yang tertentu, ya, untuk kita jauh dari Tuhan. Nah, apakah pandangan Alkitab tentang hal ini? Kita sebagai anak Tuhan harus punya dasar, yaitu Alkitab. Ya, Alkitab ini dasar hidup kita, pedoman hidup kita. Ya, apakah benar nih setan, ya, atau begu atau hantu tak apapun namanya, ya, saudaraku, takut sama minyak babi? Mari kita lihat Alkitab kita, Lukas pasal 8, ya, ayat yang ke-30. Saya baca sebentar, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat di sana. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi ada seorang yang kerasukan setan. Banyak setan, banyak roh-roh di dalamnya, dia katakan dalam ayat yang lain. Ya, rohnya banyak, ya, dan namanya disebut Legion. Lalu saudaraku, orang yang kerasukan ini berjumpa dengan Yesus dan dia minta dilepaskan. Dalam Lukas 8 ini, ayat yang ke-33, kita lihat di sana, dikatakan begini. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Saudaraku dikasih Tuhan, ya, kita lihat di sana bahwa setan-setan itu masuk. Jadi setan nggak takut sama babi, saudaraku. Bahkan ia meminta, ya, dalam ayat yang ke-31-nya, kalau saudara baca dari Lukas pasal 8, dikatakan begini dalam ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana, ayat 32, sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Lihat saudaraku, bahkan setannya minta supaya masuk ke babi-babi itu. Jadi, apakah setan takut sama minyak babi? Oh tidak dong, babinya saja nggak dia takuti, apalagi minyaknya. Ya, babinya aja dibunuh, apalagi minyaknya. Ya, jadi anak Tuhan jangan percaya hal seperti ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ya, dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7, dikatakan di sana, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis dengan cara pertama, tunduk dulu kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Jadi murid Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sudah jadikan kita lebih daripada pemenang. Kuasa maut, sengat dosa, iblis, semua sudah dikalahkan dengan kuasanya, dengan segala pengikut-pengikutnya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau ada yang kesurupan, ya, atau kemanapun pergi, berdoa dan minta perlindungan
di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kau minta dalam namaku, Tuhan katakan, aku akan memberikannya. Nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hebat, nama yang memberkatimu, dan nama yang menyelamatkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.